punya segalanya kok miskin. Malah kelas menengah makin downgrade gitu Pak, jadi kelas miskin. Ya karena pendidikannya juga nggak benar gitu kan. Nah itu. Nah ini yang saya melihat, kalau begini terus Pak, ini menjadi ajang bagi negara-negara lain itu untuk memangsa kita Pak. Ya siapa sih yang nggak tergiur Pak dengan kekayaan alam Indonesia Pak? Tapi kalau pola dalam kita memberikan pendidikan kepada masyarakat seperti ini ya sulit Pak. Ya makanya kan gak heran kayak kemarin pada tagar kabur aja dulu. Karena orang-orang di negeri ini tuh udah muak gitu Pak. Kita bagaimana Pak bisa bersumbangsi lah buat negeri ini Pak. Kalau di negeri sendiri nggak dihargain. Ya boro-boro gitu kita menuntut misalnya pendidikan yang berkualitas, mau makannya susah Pak. Ya. Nah, tapi kan kadang pemerintah lucu Pak. Kita istilahnya ingin menyelesaikan suatu masalah, tapi bukan dengan melihat apa akar permasalahannya, tapi kita menciptakan masalah baru. Ya, Pak Abi kan kemarin masih ingat ya yang kita ngebahas di podcast sebelumnya itu Pak, yang anak-anak Papua tuh pada protes. Mereka nggak mau makan siang gratis, maunya pendidikan berkualitas. Ya. Bayangin Pak, orang-orang yang tinggal di gunung saja tuh tahu Pak, yang dibutuhkan oleh mereka tuh apa. Masalah utama di daerah mereka tuh apa. Tapi yang diberikan solusinya oleh pemerintah tuh hal yang berbeda. Makan siang gratis ini. Nah itu. Nah akhirnya kan kita kayak berputar di pusaran ini Pak, istilahnya apa ya, sesuatu yang nggak jelas gitu, kayak berada di lingkaran setan gitu Pak. Kita muter-muter aja di situ sambil masalah yang kita butuhkan solusinya itu nggak pernah terjawab. Nah jadi ya itu Pak, ini saya hanya mengeluarkan unek-unek saya aja gitu Pak ya. Ya mungkin ada yang tersinggung, saya juga nggak peduli ya. Tapi yang membuat saya rasa itu hanya anak-anak Indonesia saja, Pak. Sampai kapan mereka tuh diperlakukan seperti ini? Ya, makanya sih buat saya pribadi, Pak, karena kita juga bergerak di dunia pendidikan, yang kita bisa bikin ya sesuatu yang menginspirasi seperti podcast Beyond Education ini. Insya Allah, ya. Mudah-mudahan. Kalau pemerintah memang nggak mau bergerak, ya sudah, masyarakat yang bergerak. Ya mungkin ada sebagian yang merasa bahwa demo ke jalanan itu cara mereka dalam menyuarakan, ya. Nah, tetapi kita ya dengan podcast Beyond Education ini, cara kita menyuarakan, Pak, inginnya suatu perubahan di dunia pendidikan. Jadi untuk masyarakat di luar sana ya kita nggak usah takut, Pak, untuk memberikan pendidikan yang berbeda untuk anak-anak kita sendiri. Jadi jangan kita tuh terbawa arus juga, Pak. Iya. Ya, kita hanya sekedar menelan mentah-mentah saja, Pak. Kita nggak pernah mempertanyakan apa nih yang diberikan oleh pihak sekolah kepada anak kita. Kita harus berani menyuarakan, Pak. Kalau kita merasa ini nggak sesuai, ya sudah kita keluarkan Pak anak kita dari sekolah tersebut. Karena masa depan anak-anak kita itu tergantung, Pak, di mana selama mereka mengenyam ya pendidikannya dari bangku sekolah dasar sampai bangku sekolah menengah atas, Pak. Itu ada usia-usia golden age. Kalau ini sampai salah, Pak, ya jangan heran, Pak, kalau anak-anak kita ini sulit, Pak, untuk meraih kesuksesannya di masa depan. Jadi kurang lebih begitu, Pak. Ya untuk ini ya, ada pesan-pesan dari podcast Beyond Education ini kepada Bapak nyebutinnya susah. Pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jadi singkatannya Kemendikdasmen. Itu tolong ya, coba udah bikin belum blueprint pendidikan dari SD sampai SMA? Kalau belum, bikin dulu aja deh, mendingan bikin dulu grand design-nya seperti apa, target-targetnya apa, anak-anak itu mau dibekali apa saja, apa masa semua pelajaran di pelajaran sampai 17, ya, Pak? Setelah dibikin, Pak, pesan saya dituntaskan, Pak. Iya. Siapapun menteri pendidikannya. Iya, dan nanti kalau udah jadi, udah bagus, udah disetujui sama, ya kan pasti mengundang ahli-ahli juga. Jangan lupa tuh Rocky Gerung diajak juga tuh buat urun apa ya, buat urun rembuk istilahnya kan, buat
ikut memikirkan. Saya yakin pasti ya nggak cuma Rocky Gerung, banyak lah Pak ya pakar pendidikan di Indonesia, saya yakin dalam bidangnya masing-masing. Tuh diajak, bertemu, jangan cuman biasanya bikin YouTube atau seminar-seminar aja, tapi benar-benar saya yakin pasti orang-orang seperti itu mau gitu. Ferry Irwandi misalnya diajak nih, gimana duduk nih bareng, membahas semuanya. Psikolog, guru TK, bahkan guru TK Pak, diajak juga. Jadi nanti kalau udah jadi blueprintnya Pak, nanti siapapun menteri yang berganti tinggal melanjutkan aja. Gitu. Jadi kayak baru trial dan error Pak. Ya itu seperti proses bikin rumah tadi Pak. Yang penting udah jelas gambarannya, ininya seperti apa semuanya, bahkan sampai hitung-hitungan misalnya kalau mau ini perlunya berapa pasirnya, berapa sak ya misalnya, itu udah harus semuanya udah. Kalau belum tahu gimana Pak, ternyata untuk bikin ini pasirnya berapa nggak tahu, udah main tuang-tuang aja kan ntar nggak jadi juga rumahnya, nggak benar. Atau ada jembatan roboh tuh Pak. Ada jalanan jembatan robot, flyover roboh, itu kan pasti ya nggak tahu karena dikorupsi, nggak tahu juga ya. Kayaknya sih korupsi ya. Bukan salah gambarnya Pak. Tapi maksud saya hal-hal seperti itu nanti bisa akan dievaluasi dan sebagainya kalau itu sudah berjalan. Gitu. Kalau itu maksudnya kalau itu sudah dijalankan, tapi kalau itu belum dijalankan, ya mau ada UN mau nggak ada UN, mau penjurusan IPA IPS itu semuanya nggak ada gunanya Pak. Nggak ada ngaruh lah istilahnya. Itu nggak penting Pak. Kalau buat saya mau ada kek, mau ditiadakan kek, itu nggak penting Pak. Yang penting kita harus ada kejelasan dan hal tersebut harus dituntaskan Pak. Bagaimana kita bisa mengevaluasi sesuatu kalau tidak pernah dituntaskan? Nah, jadi masalah intinya ya kita nggak perlu Pak ahli roket ya untuk menyelesaikan masalah di dunia pendidikan kita, tetapi yang kita butuhkan para pejabat yang amanah Pak, ketika mereka mengemban jabatannya. Agar apa? Agar yang jadi korban itu bukan anak kita lagi Pak. Dan satu lagi Pak, mesti ada hitam di atas putih tuh Pak. Ya, setiap anak pejabat, anak-anaknya harus di sekolah negeri Pak. Iya, biar dia ngerasain tuh. Iya harus Pak. Anak gua nggak jelas. Iya. Kalau mereka nggak mau seperti itu, ya nggak usah menjabat. Iya. Nah, itu baru fair Pak. Iya, jadi cukup di luar gelanggang politik, di luar. Iya, rasain tuh. Misalnya mereka anak-anaknya sekolah di sekolah negeri yang atapnya bolong, ya kan? Iya. Kalau hujan kehujanan, nah rasain tuh. Ya, mereka kan istilahnya merasa hal itu baik-baik saja karena anaknya nggak merasakan Pak. Iya. Keluarga mereka selalu aman. Iya. Rakyat kelaparan ya mereka tinggal GoFood. Iya. Nah itu Pak, berarti ya, memang ada ketidakadilan di negeri ini Pak. Iya. Oke, mungkin itu saja Sobat Beyond Education. Semoga apa yang kita bahas ini teman-teman bisa mendapatkan suatu pembelajaran ya. Karena saya yakin suatu perubahan itu bisa kita dapatkan kalau kita mau mengikhtiarkannya. Kalau kita merasa nih, di dalam keseharian anak-anak kita, mereka ini sangat struggle dalam pendidikannya, ya sudah, kita sebagai orang tua itu punya kendali untuk menentukan nih, ke arah mana pendidikan yang dibutuhkan oleh anak kita. Jadi kita jangan pasrah, apalagi nerimo. Ya, ini kadang suatu filosofi kehidupan yang ngaco kalau menurut saya. Ya, kita harus mau melakukan suatu perubahan. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.